Biar setiap kami terus memiliki hati yang terus mau menyembah-Mu Tuhan. Memiliki hati yang terus mau meninggikan Engkau Tuhan. Yang terus Tuhan punya pengabdian kepada Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Sekalipun Kau memberikan kami kuat kuasa, otoritas, tapi biar kami memiliki hati yang mengabdi, hati yang menjadi hamba, yang merendahkan diri senantiasa di hadapan-Mu Tuhan. Dan mengakui keberadaan-Mu yang besar, yang ajaib, yang dahsyat. Sebagai Tuhan, sebagai Master, sebagai Adonai. Dan kami berkata ya atas segala apapun yang Kau katakan. Hari-hari ini Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, sebagai duta-duta kerajaan-Mu Tuhan, sebagai ambassador of God. Mari Tuhan buat kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak mau terbelenggu oleh keadaan Tuhan, dengan situasi yang diciptakan oleh segala sesuatu yang bukan daripada-Mu. Tapi kami mau terus bergerak Tuhan. Kami terus mau melayani Engkau Tuhan. Kami terus mau memuliakan Engkau. Karena kami tidak terikat oleh kepada hukum-hukum dunia Tuhan. Kepada hukum-hukum yang ada Tuhan, yang diatur oleh kuasa kegelapan, tapi kami tunduk kepada pemerintahan-Mu Raja segala raja, sebab kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu Tuhan, kami minta hikmat, kami minta kehendak-Mu Tuhan turun atas kami. Bapa, kami minta roh hikmat dan pengertian untuk kami melakukan kehendak-Mu dan mengerti kehendak-Mu Tuhan. Mari hari-hari ini kami butuh mata kami dicelikan, pikiran kami terbuka, kami boleh memiliki mindset surgawi Tuhan, dan telinga kami mendengar setiap perkataan-Mu, sehingga kami menutup dari segala berita yang bukan daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami terus dikuatkan Tuhan. Kami tidak lagi khawatir, tidak lagi takut Tuhan. Tidak lagi hidup Tuhan dibawa oleh segala sesuatu yang dapat menggoncangkan iman kami. Terima kasih oleh karena itu Tuhan. Kami ada di rumah doa saat ini Tuhan. Dengan hati yang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dengan hati yang bersuka cita sebab Engkau Bapa yang baik. Dan kami tahu rancangan dan rencana-Mu yang indah, yang penuh harapan untuk masa depan kami, gilang gemilang, penuh damai sejahtera, sukacita dan keberhasilan. Itu yang kami lihat, itu yang kami pegang, bukan rancangan manusia, bukan rancangan iblis Tuhan. Sebab kami tahu apa yang direka-reka jahat oleh manusia dan iblis sekalipun, Kau dapat merubahnya dan merekanya untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau sharing akan firman-Mu Tuhan, biar setiap kami Tuhan, mata hati pikiran kami terbuka dan boleh mengerti Tuhan kehendak rencana-Mu. Terima kasih Roh Kudus, pimpin, batalkan setiap perkataan yang bukan daripada-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, ibu-ibu. Terima kasih Yuni, aku mute ya, udah anak-anak udah ikut menyembah Tuhan, luar biasa. Saya mau nanya ibu-ibu gimana kabarnya? Baik ya, mungkin ada yang mau sharing kabarnya gimana, apa udah melakukan aktivitas seperti biasa, atau masih di rumah, atau masih ada yang tetap bekerja, ada yang mau sharing, ini bukan kesaksian, sharing aja, oh aku tuh pergi misalnya ke sini, oh ternyata keadaannya kayak gini, oh aku tuh ngelihat ini, kok aku khawatir atau apa, saya coba deh, saya pingin dengar, kita kan udah lama nggak ngobrol, pingin dengar ibu-ibu sampaikan sesuatu sekitar ya 5 menit aja. Takut keluar. Aduh, siapa? Nggak dikasih ke pasar. Iya. Terus ada lagi? Iya, kalau ke pasar, pasar mana nih, Tau? Coba Tau, ngobrol Tau. Si Tau, mana si Tau? Ayo Tau, aku unmute ya. Cerita Tau. Mana si Tau? Pasar mana Tau? Kan pasar ada banyak. Emang pasar Puri tutup ya? Acun coba bisa cerita, sampaikan situasi di sana gimana. Di-unmute tolong sendiri dong, Acun sama Cetau. Lydia tuh mau ngomong. Pasar. Oh ya. Ayo coba. Ya, gimana keadaan? Biasa aja sih di Puri mah, aman. Oh, puji Tuhan. Ya. Pep. Ya. Mau share sedikit ya. Ayo, makanya pengen dengar, ayo. Ini loh, setiap ada yang pandemi ini kan kita kan kebanyakan di rumah. Terus gue lihat ya laki gue tuh, aduh luar biasa loh.
Cun, kamera you mana, Cun? Gue lagi nemenin ini cucu, jangan pelan-pelan. Oh, Jadi nggak usah pakai video. Jadi terus? itu ya, Tuhan udah mulai gimana ya? Ya mungkin suami gue juga udah mulai gitu dijamah Tuhan. Dulunya kan nggak mau nyanyi, nggak mau doa, gimana ya? Sekarang nih sebenarnya ikut apa sih yang online yang apa sih namanya Sabta, tahu nggak? Apa? Yang menara doa yang di Palembang si Pak Sabta. Ya, tahu ya? Nggak tahu. Terus. Wah, dia demen banget sama dia. Jadi setiap Selasa sampai Jumat jam 7 nih, dia ikut doanya, dia ikut acara khotbahnya dia gitu. Dia bilang dia demen banget. Dia sampai itu biasanya nggak suka nyanyi, sekarang nyanyi, Feb, memuji Tuhan. Aduh, luar biasa banget laki gue. Sampai kita seminggu, kan dia setiap hari ada perjamuan. Sampai dia bilang, nih nggak mau perjamuan, jangan setiap hari kali Pi. Ya udah kita ikut dia punya seminggu sekali perjamuan kudus gitu. Jadi kalau gue kan masih bisa on off karena kan ada cucu ya. Kalau dia jam 6.45 udah duduk ikutin ibadahnya live streamingnya Pak Panji ini, Pak Sabta apa ya gitu pendetanya. Menara doa Feb yang di Palembang. Wah, dahsyat. Tapi nggak tahu ya? Ya. Nggak tahu. Menara doa dari mana? GBI atau jaringan seluruh Indonesia? Pak Niko. Ya, Pak Niko. GBI, ya. Dia bilang dia rasanya sama Pak Sabta ini dia merasa kayak connect gitu, dia bilang gitu. Ya udah bagus lah kalau papi suka di ini dengar firmannya dia. Kita juga suka dengar Philip Mantova. Pokoknya kita berdua kayaknya lebih apa ya? Lebih bertumbuh gitu setiap malam dengar mereka gitu, pendeta ini nih Pak Panji ya. Pokoknya dia luar biasa, saya lihat pertumbuhan imannya suami itu naik kelas. Seneng ngeliatnya. Puji gitu Tuhan. Aja. Oh iya. Puji Tuhan. Ada lagi? Ya, dahsyat nih. Nanti gue juga sharing ya, Cun. Iya. Terus siapa lagi? Siapa? Lina kali, Tina, siapa lagi nih? Acun tadi. Aku mau bilang ya, Feb, aku sekarang lagi ikut kelasnya belajar Alkitab sama si yang punya klub sehat, Leon Pitlin. Itu bagus banget deh. Dia kasih setiap siapa namanya? Leon Pitlin yang punya klub sehat. Dia hari Senin malam tuh kasih kesehatan gitu ya? Enggak, dia kasihnya kita lagi belajar Alkitab. Belajar Alkitabnya tuh jelas banget. Dia kasih kayak ada kayak apa ya namanya kalau di layar gitu ada semuanya dijelasin, luar biasa. Jadi setiap minggu webinar dari jam 7 sampai jam 8 gitu. Jadi ada senyum-senyum juga. Sebenarnya ada seminar kesehatan. Aku ikutnya telat kan. Jadi kayak misalnya, kenapa tuh babi nggak boleh dimakan? Karena tuh babi banyak cacingnya banget gitu kan. Aduh, kemarin dia singgung lagi kenapa nggak boleh makan butter apa segala macam. Jadi dia selain belajar Alkitab juga dia ada belajar kesehatannya juga. Cuman ini sekarang lagi kelas belajar Alkitab gitu. Jadi aku juga temen luar biasa deh, jelas banget gitu ngajarnya. Gitu. Wah, puji Tuhan. Bagi-bagi linknya ya. Nanti aku juga ikut tuh. Jadi didaftarin dulu kalau mau ikut. Nanti kita bilangin ada hostnya. Jadi kalau nanti terdaftar juga dia harus pakai video juga. Jadi orang tuh tahu katanya bisa kenal kita mukanya kita gitu. Tapi jelas banget sih ngajarin sih. Yang punya klub sehatnya sendiri. Dia kan udah pernah kena cancer. Jadi itu dia tuh sampai sekarang tuh masih survive gitu karena kan dia jaga makan ya. Dari makanannya semua kan makanannya kayak biji-bijian segala macam, itu kan dia banyak memberkati orang juga gitu di situ. Jadi itu bagus banget sih menurut aku. Gitu kan. Ya, luar biasa. Ada lagi yang mau sharing?
mengenai hari-hari di rumah, PSBB transisi, apa yang dilakukan? Saya. Ayo. Eva soalnya nggak ada suara, makanya sekarang ada suara. Weh, mantap nih, saya. Lihat, Pren langsung madep depan. Tadi nunduk aja lo, Pren, gue lihat. Begitu Pren dia denger, langsung inilah dia. Terus saya dari pandemi ini berdampak positif banget. Sampai semua Cici Ai, semua Mami Ai bilang gila luar biasa. Dari ini kaki gatal nih, tiap hari harus keluar rumah. Ke Lipomo 1 hari bisa 3 kali. Sekarang 3 minggu sekali baru keluar. Tapi bukan karena takut, bukan karena itu, Feb, karena udah kebiasaan gitu ya di rumah, terus atur dari breakfast, lunch, snack, sampai dinner kan masak sendiri kan. Terus udah gitu anak-anak juga di rumah gitu. Jadi ya udah merasa nyaman aja gitu di rumah daripada keluar-keluar ngapain. Terus nge-gym juga biasa, nge-gym di luar. Sekarang kan bisa nge-gym di rumah sambil dengerin lagu, dengerin khotbah, sambil lihat Zoom gitu. Wah, Ayum terkabul ya, Neng? Hah? Doa Ayum terkabul. Dia langsung unmute kalau gue yang komen, buset. Langsung ngakak nih. Masa nggak sih sampai Pren bilang gini, kan gue udah paling WA nama dia berapa lama sekali. Kalau WA jadi gini, Pren, udah muter kemana aja lo, katanya. Jangan-jangan lo udah ke PI, katanya gitu. Terus gue bilang, boro-boro ke PI. Buset, itu jadi nggak kemana-mana, gue mah udah muter, kata Pren bilang. Terus gue bilang, enggak lah, gue di rumah aja udah betah, kata gue bilang gitu. Dia mah udah muter-muter kemana-mana. Gue belum kemana-mana, cuman ke supermarket. Karena udah merasa enak gitu. Kalau dulu mah aduh Feb 1 hari bisa berapa kali keluar, Sabtu Minggu makan di luar 1 hari bisa 2 Makanya kali. Nih gue amazed nih, ada apa yang salah tuh? Ada yang salah dari Neng loh sebetulnya. Sampai Ayung juga ngajakin kan, yuk kita ke Lipo, ke itu, aduh nggak mau males ada anak-anak di rumah, anak-anak kan juga mau saya kan lebih suka di rumah kan mereka. Terus satu lagi kesaksian yang bulan kemarin itu. Aduh, gue tuh berasa penyertaan Tuhan tuh bener-bener dalam kehidupan ya, apalagi kan waktu awal-awal corona gue bilang, aduh Tuhan minta belas kasihan deh Tuhan, Tuhan berikan kesehatan dari sampai pembantu rumah tangga juga semua Tuhan, saya percaya Tuhan yang pelihara kesehatan, apalagi lagi zaman kayak gini kan. Tahu-tahu Brian gejala tipes, tahu nggak? Tapi gue percaya Brian gejala tipes tuh Tuhan pelihara, dia nggak pusing, nggak mual, nggak diare. Gue selalu doa sama Tuhan tolong berikan kesehatan. Tuhan berikan Brian tuh kekuatan. Pokoknya keluarga besar deh semuanya kan. Tapi bener-bener hasil darahnya tuh dia gejala tipes, tapi dia nggak merasa apa-apa, cuman nggak enak perutnya gitu. Ya gue percaya aja Tuhan pelihara, dengar doa kita semua gitu. Wah, luar biasa, dahsyat. Wah, senang ya. Nah, intinya ini loh yang aku mau ini ya, aku mau sharing. Udah atau ada lagi nanti ya sambung ya. Nah, gini. Saya percaya segala sesuatunya itu yang terjadi Tuhan izinkan, tapi Tuhan sudah melengkapi kita, menyertai kita dengan firman-Nya, dengan hadirat-Nya. Kenapa? Karena memang dunia misalnya bilang ya, new normal ya. Tapi kita ambil aja new normalnya kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan sedang membuat ada satu habit, ada suatu lifestyle yang baru yang pasti berhubungan untuk meningkatkan iman kita dalam Tuhan, yang meningkatkan bagaimana kita bisa melayani Tuhan lebih lagi dan melipat gandakan talenta. Nah, kalau ibu-ibu kita semua masuk ke dalam step ini, itu tandanya sesuatu yang ibu-ibu udah masuk ke dalam apa yang namanya kehendak Tuhan. Nah, kayak yang Neng, yang sok kaki gatal, orang Manado bilang orang berbes kaki gatal, so ada gatal, so diam dari di rumah dia. Ya Neng ya, istilahnya tuh kaki gatal. Nah, kayak gitu. Jadi yang mungkin dia ibu-ibu yang ya sebenarnya sih nggak kaki gatal, ya, ibu-ibu juga mungkin ada kepentingan. Sekarang dia benar-benar jadi great mom, jadi great wife, di rumah masak hal seperti itu. Makanya keluarganya salut. Terus suaminya Acun juga, terus mungkin yang lain. Nah, ini yang Tuhan mau seperti itu ya. Nah, saya dapat seperti ini tadi. Mungkin ini ayat udah sering sekali ya kita dengar, saya bacain aja ayatnya.
di Tuhan tadi katakan seperti ini di Efesus 5 ayat 16-17. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke, kalau hari-hari ini dikatakan pandemi gitu ya. Tapi kita bisa membuat segala sesuatunya tuh tetap jadi indah kalau kita di dalam Tuhan. Ya ibu-ibu ada yang skillnya bertambah dalam bikin kue, ada yang lagi yang jadi rajin ikut Zoom, ada lagi yang rajin ikut doa. Nah, seperti itu yang Tuhan mau. Jangan sia-siakan waktu-waktu yang ada. Kayak dikatakan tadi, Lina ya ikut kayak belajar sekolah. Ya belajar Alkitab. Terus udah gitu tadi Acun suaminya. Benar. Saya sendiri, saya jadi lebih banyak sekali nge-link dengan pendoa-pendoa. Karena saya memang minta Tuhan. Saya minta Tuhan masuk dengan link pendoa-pendoa. Itu saya bisa menara doa, saya akhirnya ada dimasuk di menara doa Banten ya, walaupun ya saya percaya itu ada kehendak Tuhan juga taruh di situ. Jadi itu menara doa Banten itu Zoom-nya sering banget. Nah yang terakhir Sabtu kemarin, kita Zoom tuh sama ada satu anak namanya, dia anaknya Pak Barkia Lampah. Barkia Lampah ini adalah pendoa udah lama. Ya. Dia bikin bukunya bagus sekali, Pelayanan Tahta. Mungkin Diana atau Yuni kalau mau beli itu ya bukunya judulnya Pelayanan Tahta. Anaknya itu memang dari kecil tuh udah luar biasa. Anaknya dia dapat beasiswa sekolah di Yerusalem. Nah, jadi waktu hari Sabtu kita ada doa, terus kita ada pelajaran mengenai the bride, mengenai mempelai. Nah, dia bawa sepedanya, terus dia taruh di handphonenya itu di depannya tuh ya, di depan sepedanya. Jadi dia naik sepeda kita bisa lihat dan Ibu Eli Radia yang dia memobilisasi pendoa-pendoa yang akhirnya terjadilah ini Women Army for Revival yang singkatannya WAR yang Ibu Christine jadi pemimpinnya. Ibu Eli ini, Ibu bilang, ayo kita pergi ke Golden Gate. Jadi waktu itu kita ke Golden Gate. Aduh itu indah banget. Jadi dia hadapkan ke Golden Gate ya. Tunggu kalau saya bisa kirim videonya ya. Dia hadapkan ke Golden Gate terus kita berdoa di situ. Kita bilang Tuhan dari timur dari Indonesia kita berdoa. Terbukalah pintu-pintu gerbang terus kita memberkati Israel. Itu benar-benar ya dikatakan sekarang global dunia tuh udah tanpa batas. Benar-benar itulah yang terjadi. Luar biasa, saya sendiri diberkati ya, terus udah gitu dia jalan lagi, terus udah gitu ada Pak Dhani Supangat. Pak Dhani Supangat ini yang saya katakan dia tour leader ke Israel udah berkali-kali lah, kemarin aja Januari pergi, Februari pergi, 2019-nya dia pergi sekitar 5 kali, jadi benar-benar dia udah pengalaman itu dia yang bawa gitu ya. Dia jadi bilang, Ezekiel kamu ke kiri, sekarang kamu ke Zion Gate. Wah pas di Zion Gate kita doa lagi. Terus itu dia bilang begini, ini Zion Gate ini jadi kita kayak tour Israel lewat Zoom. Terus dia bilang ini waktu dari pemerintahan waktu itu ini yang ditembak-tembakin. Terus itu kita doa lagi, terus kita prophesy. Terakhir kita bisa sampai naik, dia bisa sampai naik sepedanya, dia kasih lihat ini Western Wall. Ini ya tembok ratapan. Aduh itu kita berdoa terus dia arahin lagi kita bisa ngelihat kubah emas ini ya mosque. Kita bisa lihat seperti itu. Saya sampai bilangin aduh Tuhan terima kasih luar biasa banget. Kita berdoa jadi saat-saat ini kalau saya sebagai pendoa saya bisa terlibat doa dengan macam-macam orang bangsa-bangsa negara-negara mana-mana. Nah ibu-ibu ayo dengan panggilannya masing-masing. Ada yang mungkin kayak Hana sekarang sekolah pendeta ya. Nah, terus saya lihat juga kayak Yuni, Siska terus dengan doa, ayo lipat gandakan talenta. Jangan waktu-waktu ini jadi waktu yang bodoh. Kita di rumah nggak ngapa-ngapain. Di rumah bisa ngapa-ngapain. Kalau buat saya, ya saya memang selalu berdoa Tuhan pimpin. Kalau saya mau pergi kemana tuh Tuhan yang tuntun gitu loh. Jangan saya mau-maunya. Dan saya juga berjalan seperti ini. Saya diberikan otoritas. Saya berdoa benar-benar dengan minta otoritas dari Tuhan ya. Saya berdoanya gini, Tuhan kemana saya pergi? Saya minta di situ nggak ada virus. Nanti saya jelasin ya mengenai dominion. Ini bicara otoritas kerajaan Allah. Nanti. Cuma nih yang saya mau share di sini, ayo kita ibu-ibu jangan sampai waktu-waktu nggak ngapa-ngapain ya di rumah aja, terus kayaknya kurang berdampak gitu. Paling nggak at least berdampak buat keluarga aja. Kita melakukan sesuatu. Lebih dahsyat lagi kalau kita bisa berdampak buat bangsa dan negara kayak gini. Nah terus kayak kemarin saya Zoom sama pendoa, itu bisa saya melakukan sekaligus karena kemarin lagi saya diundang sama Pak Timotius Sardono, Eva sih tahu ya Timotius Sardono sama Pak Dhani Supangat
kita sama tim yang mengenai end time, ternyata datang, dia bilang, ayo kita mau ngobrol-ngobrol dulu, mau brainstorming, discuss. Nggak taunya dia udah bikin kurikulum, jadi nanti bahan-bahan discuss kita mengenai end time itu, dia mau bikin sekolah, kurikulum mengenai end time, terus nanti juga ada di TV, di mana saya bilang, ampun. Ini udah berkembang luar biasa banget ya, dan tujuannya adalah untuk mempersiapkan mempelai Tuhan dan unity tubuh Kristus. Saya bilang, wah Tuhan terima kasih. Dengan waktu yang singkat Tuhan bawa saya masuk ke dalam percepatan untuk menggenapi semua calling Tuhan dalam hidup saya. Itu kayak semua ya, itu di calling out, dipanggil keluar, setiap dieksplor sama Tuhan. Segala talenta, segala apapun yang Tuhan kasih. Saya bilang, wah Tuhan terima kasih. Itu kita belajar gitu ya, benar-benar buku bertumpuk-tumpuk, kayak eskatologi, benar-benar memang kita memberi sesuatu untuk kita ngajarin orang. Waduh, saya bilang ini, karena Tuhan bilang ini sebelumnya, ini kamu siapkan diri, aku mau pakai engkau, kamu cuma mempersiapkan diri dalam doa, puasa, dan firman. Selebihnya nanti Tuhan bawa yang ngalir gitu. Jadi saya bilang, ya Tuhan, saya ya cuma mau siapin diri aja. Saya juga mau keluar kemana kalau Tuhan kasih. Kalau saya di rumah aja misalnya, saya mau kemana takut ya jangan gitu loh. Ya gimana, nanti saya nggak bisa melayani Tuhan. Ya pasti saya berdoa, Tuhan jaga lindungi saya di jalan. Benar-benar saya bertemu dengan orang-orang yang memang mereka dalam keadaan baik dan sehat. Nah puji Tuhan, kemarin terus udah gitu sekalian juga kita lagi Zoom. Nah kita Zoom dengan satu ibu ya, ini ibu luar biasa. Ibu ini ketua pendoanya Maurice Cerullo di Asia. Dan sekarang dia ada di Amerika, dia masuk dalam pendoanya White House. Wah, dia kasih kesaksian luar biasa ya. Dia pendoa-pendoanya White House. Jadi dia salah satu dari sekian banyak intercessornya buat Donald Trump, buat White House. Dia bilang seperti ini. Mereka tuh berdoa. Jadi tim doanya tuh, dia bilang gini, Donald Trump itu tidak seperti yang diberitakan oleh mainstream media. Kita tahu mainstream media itu punyanya Illuminati, punyanya Secret Society. Jadi beritanya udah direkayasa gitu loh. Mereka sangat bisa mengatur berita-berita itu, mereka bisa sortir. Nah, dia katakan seperti ini. Ada satu hamba Tuhan ya, pendoa. Kenapa pesan-pesan doa ini bisa sampai? Karena pesan dari kepresidenan ya. Kita berdoa ini bisa terjadi di Indonesia. Pesan dari kepresidenan Donald Trump, dia katakan pendoa-pendoa itu harus menyampaikan apa yang Tuhan berikan, dan itu harus sampai ke White House. Dan Donald Trump ternyata dia bilang dia punya penundukan diri untuk dia melakukan kehendak Tuhan. Saya bilang, wah dahsyat banget. Kenapa? Karena memang Tuhan sedang membangkitkan presiden di era-era saat ini yang apa? Yang Tuhan sedang mau eranya menyelamatkan segala sesuatu, memulihkan segala sesuatu. Kita tahu di Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus tinggal di surga untuk sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi kalau segala sesuatu udah pulih, Kristus itu turun. Gitu bahasanya, cara ngertinya gitu firman Tuhan. Jadi Tuhan lagi bangkitin presiden kayak kita dikasih. Kita kan berapa tahun? Saya deh, pendoa saya doa tuh presiden minta dari berapa tahun ya saya pendoa semua. 22-23 tahun dia berdoa buat Indonesia. Segala acara apa sih saya nggak ikutin tuh, yang doa-doa di Istora, di mana keliling-kelilingin. Itu ikut terus. Tuhan kasih akhirnya pendoa. Tuhan kasih akhirnya doa-doa itu Jokowi, presiden seperti Jokowi yang benar-benar. Jadi presiden-presiden kayak Jokowi itu intinya mereka itu ditaruh Tuhan itu untuk satu penyelamatan yang tujuannya untuk kepentingan tubuh Kristus tanpa kita sadar. Kenapa? Karena tubuh Kristus itu harus dipulihkan. Sampai Tuhan yang akan jemput tubuh Kristus. Nah, makanya saya bersyukur, ayo ibu-ibu, mari berjejaring masuk dengan kelompok yang benar-benar kita ada dalam tubuh Kristus. Jangan keluar dari tubuh Kristus. Mau cari gereja yang sempurna, nggak ada. Mau sampai di mana, nggak ada. Tugas kita bukan cari gereja yang sempurna, Tuhan kita yang sempurna. Tugas kita berdoa untuk gereja. Nah, sekarang Tuhan eranya sedang menyatukan gereja. Makanya nggak heran, ada Damailah Indonesiaku kemarin. Ada doa-doa semua dari berbagai gereja tuh bersatu. Nah, saya dari jaringan doa-doa ini, itu gerejanya macam-macam. Bapak-bapak, ibu itu, saya kalau dengerin cerita itu macam-macam. Ada satu bapak ya, Kak. Nah, ini dia yang mendirikan Menara Doa Banten itu dari udah 30 tahun lalu ke 20 tahun lalu. Itu dia pelayanannya, ibu-ibu boleh nih kalau minta didoain. Dia bilang bukan pelepasan, pencabutan. Kenapa? Kalau kan kita tahu ya pelepasan. Dia bilang banyak hamba-hamba Tuhan itu yang harus ngalamin pencabutan dan dibereskan supaya buahnya tuh nggak. Karena hamba-hamba Tuhan sekarang diproses Tuhan. Mereka banyak yang gentar, banyak yang mundur, banyak masalah. Jadi mereka juga sedang mengalami pemulihan
pemberesan oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Nah, jadi supaya apa? Tubuh Kristus benar-benar bisa berfungsi benar. Nah, kalau dari Tuhan, pihak Tuhan sudah membangkitkan presiden-presiden ya dari berbagai negara, banyak sekarang pemimpin-pemimpin negara. Brazil, dia datang waktu acara The Call, dia katakan iman percayanya bahwa dia percaya kepada Yesus. Banyak, karena semua untuk kepentingan tubuh Kristus bersatu. Jadi yang sebenarnya punya kontrol penuh untuk dunia itu bukan siapa-siapa, tapi Tuhan. Jadi kita nggak usah takut iblis mau bilang, memang agendanya antikris, itu adalah dia mempercepat. Itu yang saya dapat juga, dan ini yang didapat ibu itu juga. Dia mempercepat agendanya supaya pemerintahan New World Order, One World Government, One World Religion, One World Currency itu terjadi, supaya manusia tuh akan banyak kena cap antikris dan mereka tidak diselamatkan. Tapi nggak bisa. Bukan. Agendanya adalah harus agenda tubuh Kristus bersatu dan revival. Baru Tuhan datang. Oleh karena itu sekarang dibangkitin menara doa, dibangkitin pendoa-pendoa, dibangkitin tentara-tentara Tuhan. Kita juga di LBC harus bangkit. Jangan kita, ya begini-begini aja, nggak bisa. Eranya tuh nggak bisa seperti itu. Kayak kemarin-kemarin saya, Diana, nyampein sesuatu yang keras ya mengenai pengentalan anak Tuhan yang udah kental, udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu artinya juga gadis bodoh, mereka nggak melakukan kehendak Tuhan. Aduh, itu sebenarnya teguran-teguran keras ya, tapi Tuhan baik untuk kita bangkit, karena ini eranya. Terus karena dari Donald, saya sambung lagi ya, karena dari Donald Trump mengatakan, ayo pendoa-pendoanya harus sampaikan apa yang mereka lihat. Ada satu penglihatan pendoa syafaat. Dia lihat seperti ini ya. Dia lihat di Oval Room. Oval Room itu tempat meeting. Dia lihat di mimpinya situ ada dia, ada Dr. Fauci, tahu ya Dr. Fauci, dia ini chief disease di Amerika. Terus ada Dr. Fauci, ada Donald Trump, ada dia. Terus udah gitu tiba-tiba ada tikus gede masuk ke Oval Room. Oval Room itu ya Amerika lagi, itu bersih banget, pasti udah disinfektan, pokoknya nggak bisa masuk. Tapi dia bisa masuk, terus dikejar sama di pendoa ini. Nggak dapat di Oval Room, dikejar-kejar, dicari sampai akhirnya di dapur. Begitu di dapur ditemukan, itu tahu nggak, dia berubah. Berubah mukanya itu dengan siapa? Menjadi mukanya Bill Gates, Hillary, Obama, Rockefeller, Mark Zuckerberg, semua orang-orang yang ada berkepentingan dengan terjadinya COVID-19 ini. Kita udah dengar teori konspirasi, saya mau katakan itu bukan teori, itu fakta konspirasi. Kalau teori, baru teori sekelompok orang-orang jahat yang sedang punya teori untuk melakukan kejahatan ke seluruh dunia. Tapi ini enggak, ini udah fakta. Jadi itu yang terjadi, dan dikatakan di situ dia melihat itu mereka semua kasih uang ke Dr. Fauci. Bayangin ini pesan Tuhan pendoa ini didengar sama Donald Trump. Aduh, kalau presiden kita bisa kayak gitu, pendoa syafaat bisa masuk sampai ke tingkatan kepresidenan. Wah, Indonesia mah dahsyat pasti. Dia perintahkan jenderalnya untuk meneliti hal ini dan dikatakan benar. Makanya Donald Trump sekarang menghentikan, dia tidak mau lagi ada di dalam WHO. Kenapa? Karena dikatakan oleh pendoa ini, ya, itu dari WHO dia punya protokol kesehatannya itu mengarah kepada penyesatan. WHO itu founding yang paling besar itu Bill Gates. Jadi semua ada kepentingannya dengan farmasi, dengan obat, dengan semua vaksin. Memang benar itu yang kita dengar semua itu ternyata pendoa aja bisa dapat hal yang sama. Makanya wah, saya bilang luar biasa. Makanya WHO udah nggak lagi ya, Donald Trump tidak lagi mendukung, mendanai dan tidak mau ada di dalamnya. Nah, kalau pendoa syafaat itu benar-benar bisa, maka bangsa itu benar-benar bisa diselamatkan. Memang dikatakan ya, history belong to intercessor. Jadi sejarah itu dimiliki oleh pendoa-pendoa syafaat. Oke, taruhlah kita sekarang semua pendoa lah, jangan bilang pendoa syafaat, karena kita kan ada di rumah doa kan hari Kamis. Ayo, saya menghimbau kita punya kerinduan. Tuhan, minta Tuhan, aku bisa melihat masa depan, mendengar mimpi. Oke, nggak usah buat presiden deh, buat keluarga kita aja dulu. Jadi kita tahu, oh keluarga kita, oh anak-anak kita kayaknya mesti di sini nih. Jangan sekolah ke Amerika deh, sekolahnya pindah aja di Australia atau apa. Nah, kita bisa mendengar arahan tuntunan Tuhan untuk masa depan keluarga kita, keluarga besar kita. Nanti buat LBC, seperti itu yang saya himbau. Ayo miliki hati yang haus lapar untuk tahu kehendak Tuhan, dan semua itu didapat dengan apa? Di dalam keintiman, di dalam doa. Kalau Tuhan suruh puasa, dalam penyembahan. Ayo, jangan lewatkan hari-hari ini untuk kita jadi wanita-wanita Allah, prajurit-prajurit Allah
yang intim dengan berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Pasti kita mendengar arahan Tuhan. Nggak usah jauh-jauh, mau pergi juga dipimpin Tuhan. Jadi jangan, aduh mau pergi gini takut gini. Kita dengar berita ya, wah tambah banyak kemarin, apalagi videonya gubernur kita tercinta ya, mengatakan dia sepertinya mau mengembalikan lah karena bahas-bahas. Kita dengar kayak gitu, kita bisa takut. Kalau Tuhan katakan kepada saya, kamu tetap lakukan aktivitas yang apa yang harus kamu lakukan. Kalau cuma saya ketakutan di rumah, bisa nggak saya bisa jadi berkat buat yang lain? Ya saya nggak bisa doa keliling, nggak bisa doain macam-macam, saya nggak bisa melakukan kehendak Tuhan, ya nggak bisa. Jadi memang harus dengar tuntunan Tuhan. Tapi kalau Neng lain lagi, dia memang disuruh di rumah. Beda kan? Karena kehendak Tuhan buat setiap kita itu berbeda. Nah, dibutuhkan makanya keintiman kita sama Tuhan hari-hari ini. Wah, saya kalau dengar kayak gini ya, yang pendoa syafaat ini, wah itu luar biasa banget sih. Dia doanya juga luar biasa, dia kasih, wah dia bukakan. Nanti ya, dia bilang dia mau ngajar lagi. Nanti saya sharing juga. Dia, ini cocok sih kalau di GBI kan dikatakan tahun dimensi yang baru. Dia bukakan ada 10 dimensi. Dan itu juga saya lagi pelajarin. Jadi gimana kita masuk ke dimensinya Tuhan sampai doa-doa kita berkuasa. Contohnya kayak gini. Tuhan ajarin saya taking dominion. Taking dominion itu bicara mengenai saya mengambil dominasi gitu ya. Kerajaan Allah, kingdom of God itu dia harus nyata di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah harus ada di bumi. Nah, di bumi itu ada kerajaan manusia, ada kerajaan iblis. Begitu kerajaan Tuhan turun, semua yang bertentangan dengan kerajaan Allah, sifatnya yang adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu akan clash. Tapi kerajaan Allah akan tetap berdiri karena itu adalah Tuhan sendiri. Dan kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Dan makanya kita berjalan dengan otoritas kerajaan Allah. Saya kalau jalan gini, saya kalau pergi gini. Waktu itu bulan lalu. Saya lagi di Bintaro di tempat ininya Nafa. Terus saya bilang, saya mau ke situ dong. Jadi di Bintaro tuh ada di Discovery di Discovery di sektor 9. Jadi dia bikin kayak danau buatan, terus ada jogging track, ada rumput. Saya bilang, saya mau ke sana yuk. Enggak kak, jangan kak, hujan. Saya bilang, nggak bisa. Hujannya nggak boleh ada, karena saya mau ke sana. Saya nggak bisa dihalangi, saya bilang, karena saya mau berdoa di sana. Kecuali saya nggak ada kepentingannya gitu ya. Saya mau ke sana. Jadi hujannya nggak boleh ada. Kita doa dalam nama Yesus, hujan, kau stop. Hujannya stop. Tuhan kasih otoritas sampai seperti itu. Dan pengertian kita harus sampai. Bahwa kita dikasih otoritas yang namanya law of enforcement. Jadi suatu kuasa, otoritas yang dipaksakan, yang mendengar itu harus tunduk. Siapa yang mendengar harus tunduk? Iblis. Alam harus tunduk. Tuhan bilang begini kan, jadilah tenang, diam. Nurut nggak? Nurut. Kuasa yang sama nggak dikasih ke kita? Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Yang membangkitkan Yesus dari mati, kuasanya diberikan ke kita. Pakai kuasa itu, banyak anak Tuhan tidak mengaktifasi kuasa itu. Akhirnya doa-doa mereka boring. Doa nggak dijawab, gitu-gitu aja. Doa tuh excitement lagi, buat saya tuh seneng. Saya doa karena setiap doa terjadi sesuatu. Setiap doa terjadi sesuatu, melihat sesuatu. Jadi benar-benar ada satu interaksi di mana iblis dihancurkan, malaikat Tuhan digerakkan, kuasa Tuhan turun. Itu yang namanya doa dan mendengar suara Tuhan. Jadi tindakan kita tidak bisa dihalangi dalam melakukan kehendak Tuhan. Ingat ya, bukan kehendak pribadi, mau-maunya sendiri. Lakukan kehendak Tuhan, udahlah, ini saatnya diri sendiri ya, disangkal habis. Keegoisan, kesombongan, udah habisin aja. Agenda pribadi udah habisin. Ikutin agendanya Tuhan. Kalau kita benar berjalan dengan agenda Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhan yang jadi backup kita kemanapun kita dijaga. Saya berdoa, Tuhan saya mau ke situ. Virusnya nggak boleh ada di situ. Virusnya yang minggir. Bukan saya minggir. Mau kemana-mana takut, mau kemana nggak bisa, karena di mana-mana ada setan, ada virus. Enak aja. Bumi ini punya Bapa kita. Tuhan katakan, bumi adalah tumpuan kakiku, langit tahtaku. Kita murid anaknya. Masa kita nggak bisa ngapa-ngapain? Jangan kebalik hukumnya. Makanya kalau kita mengerti hukum kerajaan Allah, taking dominion, authority di dalam Tuhan, kita nggak takut sama apa aja. Karena itu dengan kuasa Tuhan itu tunduk. Ya memang ngajar seperti ini perlu mindset yang baru ya. Kenapa? Untuk Tuhan bilang kan udah otoritas, tapi mana? Kadang-kadang kita berdoa otoritasnya. Otoritas itu juga ada bagian dari apa yang kita tunduk sama firman Tuhan. Rendah hati. Rendah hati, saya mau cerita mengenai kerendahan hati. Pembantu saya di sini ya udah tahu ya, saya suka cerita ya, ada Cilina ya di sini. Dia kadang-kadang suka, karena dia udah lama, dia kadang-kadang suka gimana, dia kadang-kadang berani gitu ya, kayak nyindir-nyindir gitu. Kalau mungkin dia, saya bilang oke Tuhan, saya berdoa Tuhan,
tembok salah satu perlindungan Tuhan adalah tembok unity. Ingat, keluarga harus unity. Makanya saya sama Yuni dapat mengenai keluarga. Bulan ini kita akan banyak share mengenai keluarga. Jadi saya minta unity, saya berdoa. Dalam nama Yesus, segala pikiran negatif aku hancurkan dalam nama Yesus. Segala tembok-tembok aku hancurkan. Saya datang ke dia, saya bilang ini, saya bawa aksesoris yang bagus. Saya bilang, suster sama Narti, terima kasih ya udah kerja di sini. Saya nggak perlu ke pasar, saya nggak perlu belanja, semua makanan udah enak. Saya nggak ada kerja sedikit pun, nggak ada, nggak pernah ngapa-ngapain. Semua bilang, makasih ya, saya nggak bisa balas budi kamu. Saya bilang gitu, saya mengasihi kamu. Maaf ya kalau saya ada salah perkataan. Itu I mean it. Saya ngomong bukan basa-basi, saya nangis, saya pegang dia. Wah, dia terima kasih, saya tahu ada kasih yang mengalir. Itu saya pergi, saya bilang, Tuhan, saya mau beliin apa ya buat dia? Tuhan ingetin tas pinggang. Saya beliin tas pinggang. Wah, pada seneng. Nah, itu saya mau saksikan apa? Ayo, jangan segan-segan minta maaf sama pembantu, oi. Bukan sama suami aja gengsi minta maaf, gimana mau minta maaf sama pembantu. Ayo, kalau mau punya otoritas yang kuat, yang tinggi, rendah hati, penuh kasih, tunduk sama Tuhan, taat sama Tuhan. Kalau enggak, otoritas kita mau gusir apa juga setannya balik lagi. Gitu loh. Jadi saya mau ngomong, sorry saya agak keras, saya mau bilang, saya mau bawa ibu-ibu, kalau kita berjalan bersama Tuhan, nomor 1 ada kasih. Ampunin orang, jangan ada kekecewaan, lepaskan pengampunan. Ampunin kalau salah, jangan segen-segen minta maaf. Dengan hati yang tulus, rendah hati sama orang. Gak usah sombong, nanti Tuhan yang angkat kita, tinggikan kita. Bukan kita nggak usah promosi diri. Itu adalah buah. Otoritas, kuasa, urapan, saya nggak pernah ngejar. Kayak beberapa teman saya, Feb, wah lu kayaknya tambah gimana, saya bilang, kayaknya gue biasa aja nggak melakukan banyak. Yang saya lakukan cuma apa? Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan apapun kehendak Tuhan. Walaupun itu nggak sesuai dengan daging saya, nggak apa-apa, daging mati aja, yang penting saya melakukan Tuhan. Begitu saya melakukan itu, buahnya apa? Otoritas meningkat, pengurapan meningkat, doa semakin baik. Itu nggak usah dikejar. Nggak usah ngejar-ngejar, oh pengurapan supaya saya dahsyat, nggak usah. Itu buah. Tuhan akan kasih dengan sendirinya. Tapi bagian kita lakukannya firman Tuhan. Kejar kebenaran, kejar kekudusan. Hidup seperti itu. Itu automatically kok. Itu yang saya mau sampaikan ya. Untuk Sangga. Ada lagi satu kesaksian nih. Tuhan membukakan mengenai otoritas. Ada satu orang pemerintah, dia agak menghalangi suami saya. Ngobrol-ngobrol ini udah sekitar 2 bulan. Sudah gitu dia bilang gini, wah tuh orang ya. Saya agak kesel, wah tuh orang tuh ya. Kalau kena COVID. Tahu nggak orangnya kena COVID? Begitu saya dengar orangnya kena COVID, saya nangis, saya minta ampun, Tuhan sembuhkan. Tuhan bilang gini, aku cuma mau kasih lihat kamu betapa mulutmu itu penuh kuasa dan powerful. Hati-hati dengan mulutmu. Wah, dari situ saya bilang ini, dahsyat banget ya. Kita kadang-kadang nggak sadar, kita punya kuasa yang dahsyat. Ngomong asal-asalan, ngatain orang asal-asalan, ngomongin orang asal-asalan. Akhirnya apa? Jadi bisa nggak berkuasa tuh perkataan. Ayo, jaga nih, ini mouth gate, namanya gerbang mulut dijaga. Makanya saya sekarang Tuhan berjaga di pintu bibir Tuhan. Buat saya bisu kalau nggak perlu ngomong, buat aja bisu. Nanti Tuhan ngomong, jangan ngomong. Akhirnya kita ngomong tuh penuh kuasa. Gitu. Ada otoritas ya kalau kita ngomong seperti. Terus saya bilang, aduh Tuhan, ternyata otoritas yang Tuhan kasih luar biasa, dengan hati-hati. Firman Tuhan ada, apa yang kamu katakan dosanya masih ada. Sampai setinggi itu otoritas kerajaan Allah. Nah, itu namanya the law of enforcement. Suatu hukum di mana semua yang mendengar dipaksa harus turut dan mentaatinya. Wah, itu kuasa Tuhan luar biasa. Kalau ibu-ibu belajar mengenai otoritas kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah, kita tahu siapa kita nggak perlu takut kok. Kita tahu nih kita siapa. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan nggak tahu identitasnya. Nggak tahu identitasnya dia adalah anak-anak kerajaan Allah yang punya kuasa dikasih oleh Tuhan. Aku memberikan kau kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Itu nggak terlalu dipakai. Ayo, ini saatnya kita melakukan firman Tuhan. Ya, ibu-ibu. Itu aja saya mau sampaikan. Saya mengencourage benar-benar ibu-ibu di sini ya, semua yang ada. Biar hatinya terbakar, memiliki hati yang mencintai Tuhan. Udah, jangan dicari deh urapan atau apa. Datang sendiri, ngalir sendiri minyak yang baru. Masa sih Tuhan nggak ngurapin, kita setiap hari berdoa? Gitu. Kejar Tuhannya. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua ditambahkan padamu. Akhirnya kita berjalan dengan apa? Dengan kuat kuasa, otoritas, melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan tugas. Ini ada masih banyak tugas yang Tuhan berikan atas hidup kita. Ayo ibu-ibu, jangan tinggal diam. Tanya Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Kami mau menyelesaikan tugas, karena Tuhan udah mau datang. Jangan sampai dikasih 5 talenta, nggak dilipat gandakan, disembunyikan lagi. Cuma 1 malah dikasih, disembunyikan. Jangan. Lipat gandakan apa yang kita bisa
lipat gandakan, jadi berkat buat keluarga, jadi berkat buat lingkungan, jadi bangsa. Mau doa kek, mau pelayanan kek, mau tabur uang, apapun lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Ini saatnya. Ini saat yang bergairah buat saya sih, ini saat yang bergairah. Dan yang saya katakan sebenarnya ngomong itu Ibu Iin ya. Itu bagus saya bilang karena Tuhan dapat. Dia bilang orang yang punya passion ya, itu virusnya cuma 3 detik tuh hilang katanya. Dia ada penelitiannya. Tapi orang yang takut virusnya bisa nempel di bajunya aja berhari-hari. Saya bilang benar. On fire ya, iblisnya dibilang juga iblisnya virusnya juga takut kok sama panas ya kan. Apalagi kita punya kuasa Roh Kudus on fire nggak mempan. Jadi ayo, saya mau ibu-ibu keluar dari kenyamanan, keluar dari kenyamanan, keterbelengguan, jangan tidak melakukan apa. Ayo lakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan, melainkan lebih giat lagi justru. Jadi berkat buat keluarga, rendah hati sama suami. Kemarin juga nih ada satu hamba Tuhan bilang begini, hati-hati, jangan sampai iblis itu lagi sedang menyerang keluarga. Benar, kemarin kayak misalnya nanti suami saya bilang, kamu begini, saya merendahkan Tuhan, sayang maafin aku ya, aku mau berubah, maafin aku ya, pokoknya aku sayang sama you, aku mau nurut. Rendah hati, minta maaf, berubah kalau Tuhan suami. Jangan kita kadang-kadang kita ngerasa gue udah anak Tuhan, gue udah bener. Udah apa, jangan. Suami kita bilang apa, ikutin aja. Iya, nurut sama dia. Dia ngomong apa, nurut. Ayo, biar benar-benar kita jadi anak-anak Allah apa. Kita bawa damai, bukan jaga damai. Jaga damai, peacekeeper itu namanya kompromi. Tapi peacemaker, kita membawa damai itu. Kerajaan Allah di rumah, dimanapun kita berada, jadi berkat. Ya, ibu-ibu. Oke, ayo kita mau masuk dalam doa. Kita minta sama Tuhan, ibu-ibu sekarang bekerja. Diaktifasi setiap otoritas, taking dominion. Jangan takut, jangan khawatir, tapi ayo semaksimal mungkin lipat gandakan talenta. Ya, ayo kita mau berdoa. Koralabashikana marebeana muralabatasika maralabatashika radadadadada. Kiana maralabatasika maralamatayana mayuni juga boleh bantu di worship-nya shikaraladadadadada shikaralabapayana maralabatayana. Sikiara bapayana maralabatasikiana morebea kata sikaraladadadadadada. Karalabata siki di oh ya Yuni udah di unmute si karalamataya namaralabata kaya namaralabata si kalau anak-anak udah nggak ada nggak apa-apa Yuni ini aja boleh kita dengan bahasa roh kita shikara dengan ayo Siska juga boleh sikarala dada kita bahasa roh kita topang kita aktivasi kita impartasi buat semua ibu-ibu di sini punya roh doa yang kuat shikarala dada shikarala dada mengerti akan siapa kita di dalam Tuhan shikarala dada mengerti bahwa kita ini adalah putri-putri kerajaan Allah yang punya otoritas. Shikiara Bapa ya namarala batase kana marala dada. Shid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 i Siska, mari Siska tolong di unmute. Shikarala dada ya namarala batase kenemia namarala batase. Kiara dada. Ayo kita sama-sama berbahasa roh dan semua juga ibu-ibu mari sama-sama kita berbahasa roh saat ini. Kiara dada. Kita minta saat ini apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kina marala dada yaitu kuasa otoritas. Yang berjalan buah-buah kerendahan hati timbul hidup kita kina marabata sekene kiana marabata sekarta bataya dabaya kiana baba kiara pakada pakara sekena boleh Siska mulai berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kau membukakan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
pakar, sikira pakar, sikira pakar, sikira pakar, sikira pakar. Yara pakara takar, sikira pakar, kira pakar, sikira pakar. Terima kasih, kami bersyukur, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk isi hatimu yang Kau berikan kepada kami saat ini Tuhan. Iya Tuhan, kami boleh menangkap dengan sungguh-sungguh dari hati Yara pakara takar, sikira pakar, apa yang Kau mau kami kerjakan hari-hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, Yara pakara takar, sikira pakar, hatimu turun saat ini buat setiap kami membakar kami kembali Tuhan. Yara pakara takar, sikira pakar, kira pakar, takar, sikira pakar, bergelora buat kami. Yara apa ya nama sukuna apa ya nama apa ya nama sukuna apa ya nama Yara pakara takar, sikira Para kami berdoa Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan daripadamu Tuhan. Kami Engkau hari-hari ini Tuhan. Kau ambil setiap hidup kami Tuhan. Kau perluas semua setiap kapasitas kami Tuhan. Kau membukakan semuanya. Apa yang ada di dalam hidup kami. Apa yang Kau berikan di dalam setiap hidup kami. Kuasa dan otoritas itu yang sudah Kau berikan di dalam hidup kami semua. Karena kami adalah milik Tuhan. Kami kepunyaanmu Tuhan. Apa yang Kau punya itu yang juga kami miliki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua Tuhan, semua saat ini diaktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sikapapapapapayana masih, hakapayana masuk purakara para pasana makamayana masuk. Papapapapapayana kamayana masuk nomokura papapapa. Yana kapayana senekemeana masuk nomokura papapapapapayana masenekene meana namase yara rapa papa yana kama yana masono mukura kara payana mase yana kara para buat kami terus bergerak Tuhan, bergerak dan bergerak Tuhan. Bergerak melakukan semuanya yang kami harus kerjakan hari-hari ini. Kami tahu waktunya sudah sangat amat singkat Tuhan. Tapi berikan kami kemampuan Tuhan, berikan kami kekuatan yang datangnya daripadamu sehingga kami boleh Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Taruh di setiap hidup kami Tuhan. Apa yang kami harus kerjakan, apa yang Engkau mau kami kerjakan Tuhan hari-hari ini. Buat kami berfungsi Tuhan, berfungsi dalam pendidikan. Berfungsi Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan, kami minta tuntunan-Mu Roh Kudus bicara. Kau terus bicara dalam setiap kami Tuhan, hari demi hari, waktu demi waktu. Dan kami boleh menangkap, kami boleh sungguh-sungguh mendengar pertajam Tuhan, pertajam pendengaran kami akan Engkau Tuhan. Terima kasih kami mau berfungsi Tuhan. Kuasa dan otoritas talenta karunia semuanya kami mau pakai Tuhan di dalam terima kasih Tuhan, terima kasih para pasien meana masih syukur terima kasih Tuhan, terima kasih oh neka pa ya nama shene me nama sono mokona oh neka maya nama sono mokona oh rebea kaya aku di oh nake mana sono marama oh ama sene kamaya nama sono
Ini mana sono moko rapa. Oh Tuhan, kamana sono moko ne kamaya na. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Keme ana sono moko rakarase. Mayana marala mataya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, masuk Terima kasih. apa masuk? Terima kasih. Terima kasih. Terima Tiara pakana akar. Sekira pakar. Sekira pakar. Tiara pakana takar. Sekira pakar. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini Engkau menginginkan kami keluar dari setiap comfort zone kami. Tuhan. Engkau ingin kami menjadi wanita-wanita yang bergerak Tuhan. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang memakai banyak perempuan-perempuan. Banyak anak-anak muda sedang Tuhan bangkitkan di hari-hari ini Tuhan. Tuhan, kami tidak mau hanya menjadi penonton, tapi kami mau menjadi orang yang ada di dalam kegerakan yang Tuhan sedang buat. Mari Roh Kudus, pada saat ini kami berdoa sekali lagi, kami minta api-Mu Tuhan dicurahkan atas kami Tuhan. Memberikan kepada kami satu gairah yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syara pakana takara sikira pakara sikina mata kira parasi. Biar api Roh Kudus membakar kami Tuhan. Membakar kami Tuhan, membuat kami tidak tahan Tuhan untuk berdiam diri. Membuat kami terus bergerak Tuhan. Membuat kami mencari kehendak-Mu lebih lagi Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kami rindu Tuhan. Ketika Engkau datang Tuhan, Engkau mendapati kami sedang bekerja dan bukan sedang berdiam diri Tuhan. Mari Roh Kudus, bangkitkan Tuhan wanita-wanita-Mu di LBC ini Tuhan. Hari-hari ini biarkan kami menangkap apapun yang Tuhan menyisakan bagi kami. Jangan biarkan Tuhan kami mengabaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Berikan kepada setiap kami roh keperkasaan ya Tuhan. Kemampuan untuk menerobos maju Tuhan. Dan Yesus, kami tidak membiarkan segala intimidasi, ketakutan membelenggu hati kami Tuhan, sehingga kami tidak bergerak Tuhan dan hanya berdiam diri saja. Tapi hari-hari ini apapun Tuhan yang Tuhan bukakan bagi kami, biar kami boleh menangkapnya dan kami mengerjakannya dalam ketepatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak mau menjadi mempelai-mempelai yang tertidur Tuhan. Kami mau menjadi mempelai yang terus berjaga-jaga Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami, Engkau inginkan untuk kami melipat gandakannya dan mengerjakannya, mengusahakannya, bukan memendam Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, mari Roh Kudus, apapun talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami, mari Roh Kudus mampukan kami Tuhan sekali lagi untuk kami bergerak Tuhan. Kami mengerjakannya Tuhan, supaya waktu nanti Tuhan datang Tuhan, dan kami harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan-Mu. Engkau dapati kami Tuhan, orang-orang yang setia Tuhan, hamba-hamba yang setia, yang mengerjakan Tuhan, melipat gandakan apa yang Kau percayakan bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, buat kami juga Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan menopang, menolong, bahkan membakar Tuhan anak-anak kami, suami kami Tuhan. Karena kami tahu kalau kami sendiri Tuhan tidak
on fire Tuhan. Bagaimana kami bisa membangkitkan mereka yang lain Tuhan. Mari Roh Kudus sekali lagi Tuhan. Bagian kami tahu membawa anak-anak kami masuk dalam panggilan mereka masing-masing. Masuk dalam destiny mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya setiap kami sudah menangkap Tuhan. Sebab Engkau sedang berbicara, Kiara Bapak. Sampaikan isi hati Tuhan. Kemarin saya berdoa, satu kata Tuhan katakan kepada saya. Saya berdoa, Tuhan katakan Shema. Tuhan katakan Shema itu adalah bahasa Ibrani yang artinya listen and obey. Kenapa mindset orang Hebrew, orang Ibrani itu berbeda dengan mindset semua orang. Mereka bisa berhasil, mereka bisa terdepan. Kita semua diajar di sekolah itu adalah mindset Greek, mindset Yunani. Bukan dengan listen, tapi dengan melihat. Tapi Tuhan katakan dengan listen and obey. Dan saat ini Tuhan katakan Shema, Shema Israel, itu ada di Ulangan 6 ayat 4. Shikaraladada. Dan Tuhan mau kita saat ini Shema. Kita mendengar listen and obey. Kiaraladada. Tuhan terima kasih Bapak buat perkataanmu untuk kau berkata Shema atas kami Tuhan. Kami mau listen and obey Tuhan. Kami tahu Tuhan kami berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan. Ini bukan keputusan kami Tuhan. Ini bukan agenda kami tapi agendamu, isi hatimu, rencanamu di mana kau mau kami bangkit. Kami masuk dalam rencanamu Tuhan. Kami jadi mempelai yang tak bercacat celah dan kau jemput. Oleh karena itu begitu kau mempersiapkan kami, begitu indah kau mendadani kami, begitu indah kau prepare kami Tuhan, dan kau lepaskan kami dari ikatan dunia dan kau nasihati kami. Terima kasih Tuhan. Kami menghargai semua perkataanmu, kami menghargai semua apa yang kau bawa kami sejauh ini. Kami ada di titik kami tidak akan kembali, tapi kami semakin mengejar panggilan surgawi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami mau listen and mau obey Tuhan. Kami mau dengar dan kami mau taat. Mari Tuhan, kami akan berlipat ganda. Kami akan melipat ganda. Kami tidak lagi mau ada di tempat yang nyaman, aman. Kami mau keluar Tuhan dari perempuan aman Tuhan. Tapi kami mau besok jadi tentara, prajurit, warrior, bride. Wahyu dikatakan barang siapa yang mendengar, barang siapa yang menang. Dan itu adalah kami, dan itu adalah bagian ditentukan oleh kami untuk menjadi pemenang, menjadi tentara, menjadi mempelai. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya semua adalah anugerah daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan terus berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Kau sudah membangkitkan begitu banyak gerakan doa, menara-menara doa, pendoa-pendoa, kelompok kecil, kelompok besar, bahkan Tata 24 jam selama 40 hari yang saat ini dibangun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tata dibangun dan Engkau akan duduk di Tata, Engkau akan memerintah atas Indonesia dan kerajaan-Mu yang akan ditetapkan bangsa ini, di mana akan ada pemulihan atas bangsa ini, akan ada penuaian atas bangsa ini, dan akan ada kebangkitan sebelum Engkau datang. Oleh karena itu semua pemerintah dari kerajaan kegelapan harus tunduk kepada pemerintahan Allah, dan kami katakan saat ini dalam nama Yesus, Shalom, kami katakan peace, kami lepaskan Shalom atas Indonesia. Damailah Indonesia, damai Indonesia, Shalom atas Indonesia. Mengalahkan segala ketakutan, mengalahkan segala kekhawatiran, mengalahkan segala kegalauan. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jadilah tenang, kata Tuhan. Dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Jadilah rencanamu, destiny untuk bangsa ini Tuhan. Di mana bangsa ini akan membawa kemuliaan sampai ke gerbang timur. Gerbang timur Tuhan. Akan masuk lewat Golden Gate Bapak. Mari Bapak kami berdoa. Saat ini kami memberkati Israel Tuhan. Kami memberkati Yerusalem. Saat ini Kinamar Tuhan, mari Bapak kita telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang
orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Terima kasih Tuhan, kami mencintai umat-Mu Tuhan, milik kepunyaanmu adalah Yerusalem, Israel, dan biarlah sentosa itu ada kembali kepada bangsa kami, Tuhan. Biarlah kiranya bangsa kami mengalami sentosa, Tuhan. Lewat kami, Tuhan, yang mewakili bangsa ini memberkati Yerusalem, memberkati Israel. Berkati Tuhan, kami percaya Tuhan, Benyamin Netanyahu dapat mengatasi segala permasalahan COVID di sana. Berkati Knesset, Tuhan, semua anggota Kongres, berkati mereka. Berkati Yerusalem of Earth Pray, Tuhan. Berkati Sukot Halel Tuhan, doa-doa yang dinaikkan Tuhan untuk berkata Baruch haba beshem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari Maranatha, Engkau datang segera melawat umat-Mu Tuhan di Yerusalem. Kami percaya berkat yang sama untuk Indonesia Tuhan. Kami berkati Jokowi Tuhan. Kami minta Tuhan ada divine intelligence, ada divine revelation atas hidupnya Tuhan, sehingga dia menerima pewahyuan yang daripadamu untuk mengatasi permasalahan bangsa. Kami berdoa untuk perekonomian Tuhan. Mari Bapak biar bergerak terus ke arah naik. Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap perusahaan boleh dibangkitkan kembali. Berkati setiap dalam nama Tuhan Yesus rumah-rumah, toko-toko, sekolah-sekolah, tempat ibadah, semua boleh kembali dalam nama Tuhan. Dan dijaga, dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa Tuhan, atmosfer Jakarta, Indonesia dipenuhi dengan pujian penyembahan, sehingga tidak ada penularan lewat udara, lewat atmosfer dari virus ini. Di dalam nama Yesus kami katakan hancur dalam nama Yesus. Yang koralabaseki namoya karalabatasiki di. Kau dengan iblis, kau tak punya kuasa untuk bangsa ini. Bangsa ini adalah milik Tuhan, dan kau ada rencana yang berhasil bangsa ini. Terima kasih, tutup bungkus Tuhan. 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke, dari Sangitta Laut sampai Pulau Roti Tuhan. Diberkati, dijaga, dilindungi, dibungkus dengan kuasa darah Yesus penduduk Indonesia. Terima kasih kau mengasihi Indonesia, kau mengasihi presiden dari yang tertinggi Tuhan. Aparat sipil, militer Tuhan, anggota MPR, DPR Tuhan, bahkan semua jajaran sampai gubernur, sampai ke tingkat RT, setingkat keluarga. Diberkati, dijaga, diberikan kesejahteraan, diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta atas Indonesia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk doa yang kami boleh naikkan Tuhan saat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Dalam pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Pep. Ya. Aku boleh kesaksian sebentar ya? Ayo boleh, silakan. Enggak, tadi pas lagi doa, terus tiba-tiba diingetin aja untuk cerita gitu ya, untuk kesaksian. Tapi maksudnya mungkin ini ya setiap kita masing-masing pasti Tuhan udah taruh gitu ya sesuatu, Tuhan udah bicara masing-masing. Cuma yang jadi ininya apakah kita melakukan atau enggak, mengerjakan atau enggak. Jadi gini ceritanya. Aku punya mbak pokoknya berapa bulan yang lalu ya, maksudnya aku tuh suka didorong gitu, Tuhan suka ingetin gitu kan, ini gimana dengan orang-orang yang kerja sama kamu gitu ya. Pokoknya diingetin untuk cerita tentang Yesus lah, bawa Yesus ke mereka gitu. Terus beberapa bulan yang lalu aku ngomong sama mbakku, dua-duanya sih, mbakku kan dua kan yang itu. Terus dua-duanya aku ngomong, yang satu kelihatannya ya biasa aja gitu, dengar tapi ya ini aja gitu, biasa, kayaknya kayak belum terbuka gitu. Tapi yang satu lagi waktu aku cerita gitu ya, dia kelihatannya mukanya tuh udah yang kayak apa gitu ya, kayak kita lihat ya orang yang ada ininya gitu ya, ada ekspresinya pokoknya beda deh gitu ya. Jadi yang satunya lagi tuh kelihatannya udah mulai terbuka. Terus tapi waktu itu dia cerita, dia bilang tentang anak-anaknya, dia bilang anak yang paling besar itu nakal, dia bilang gitu, hamilin orang, pokoknya apa segala macam deh gitu ya. Terus pokoknya dia bilang anaknya nakal banget yang gede. Terus begitu dia bilang gimana ya Bu katanya. Terus aku cerita, kamu ngomong yang positif tentang anak kamu, bla 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 gitu, apa kayak aku ceritain gitu kan. Terus begitu dia bilang iya Bu begitu ya, iya gitu deh pokoknya. Terus begitu aku cerita juga tentang Yesus ke dia saat itu. Tapi waktu itu juga aku tawarin, aku bawa Yesus, kamu mau nggak terima? Aku nggak ngomong soal agama, aku bilang gitu. Tapi aku
perkenalkan gitu kan apa yang aku percayai, aku bilang gitu. Terus begitu waktu itu dia jawabnya begini, nanti deh Bu, dia bilang tunggu dulu anak saya berubah baru saya mau, dia bilang gitu, tunggu anak saya berubah gitu kan. Ya udah gitu, ya udah kita doa aja deh gitu kan. Jujur gitu kan, selama beberapa bulan itu aku tuh yang enggak lupa gitu ya, kadang-kadang kadang ada ingat gitu kan, ingat juga doanya juga cuma Tuhan anaknya gitu kan, cuma ini gitulah, nggak terlalu yang ini banget gitu kan. Terus sampai kemarin tuh hari Selasa tiba-tiba anaknya tuh datang ke rumah karena mampir gitu loh dari perjalanan mana gitu, anaknya udah gede, udah dewasa gitu kan. Terus begitu ketemu sama mbakku itu, terus begitu dia ngelihat anaknya tuh berubah banyak, dia bilang gitu kan. Terus dia WA aku, Ibu di mana gitu kan, mau nggak doain anakku gitu kan. Cuma aku kan lagi ada pertemuan kan di Saumata waktu itu. Ya aku bilang terus begitu pas pulang aku baru buka sih gitu kan. Terus dia cerita, dia bilang, Bu anak saya sekarang udah berubah katanya gitu kan, udah nggak gini lagi. Benar ya Bu, ternyata yang Ibu bilang gitu kan, katanya kita ngomong positif tentang anak kita, apa kita doa gitu, Tuhan tolong apa segala macam gitulah. Terus begitu ya aku bilang, ya memang aku bilang gitu, aku percaya banget ini bukannya doa aku gitu ya, maksudnya bukan yang ini, tetapi doa dari dia, dari imannya si mamanya ini gitu, perkataan dari mamanya. Aku bilang, kamu tuh Tuhan taruh kuasa ke dalam mulut kamu gitu kan. Pokoknya aku ngomong-ngomong bla bla bla. Terus begitu aku balik lagi, aku ngomong lagi tentang Yesus ke dia gitu. Ya dia bilang, saya lihat Ibu doain anak-anak bla 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 gitulah. Pokoknya saya juga suka ikutin gini-gini gitu kan. Ya udah gitu kan. Akhirnya kita ngomong tentang kekristenan. Saya bilang saya nggak bawa tentang agama Kristen, tapi saya bawa Kristus, Yesus Kristus ke kamu, Isa Al-Masih gitu kan. Terus begitu udah saya mulai ngomong bla 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 gitu sama dia. Terus dia masih dengan paradigmanya dia bahwa masuk surga itu karena pahala apa segala macam. Tapi saya pokoknya kita ini deh banyak diskusi gitu kan sama dia. Terus begitu sampai akhirnya gitu kan, pas di ujungnya saya tawarkan lagi sama dia. Saya bilang, saya sekali lagi, kamu mau tetap gaya kamu mau sembahyang dengan cara itu nggak apa-apa buat saya bilang gitu. Tapi waktu kamu sembahyang, kamu panggil sekarang Yesus, bukan lagi gitu kan Allah yang lain, tapi panggil namanya gitu. Terus begitu akhirnya dia bilang ini, Bu, saya mau terima Yesus, dia bilang gitu, saya mau terima Yesus. Waktu dia dengar dia ngomong begitu, wah saya tuh ini banget gitu ya, kayaknya aduh Tuhan, thanks God banget, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya ajak dia doa, saya pegang tangannya gitu kan, kita doa bareng ya, kamu ikutin saya doa gitu kan, sesudah saya kamu ngomong gitu. Ya udah akhirnya saya tuntun dia gitu kan, sampai akhirnya dia menyatakan bahwa dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk di dalam hidupnya dia gitu. Udah sampai di situ, kemarin itu 2 hari yang lalu baru itu saya tahu sekarang domba ini Tuhan titipkan ke saya gitu ya, untuk lebih lagi gitu dimuridkan. Jadi tiba-tiba tadi saya ingat gitu kan, mungkin kita ada di rumah gitu, tapi ada pasti orang-orang tertentu yang Tuhan ingetin buat kita gitu, jiwa-jiwa, karena ini waktunya tuh saya ngeliat tuh ini memang masanya tuayan gitu ya. Jadi itu dalam tanda kutip ya, kayaknya bukan karena kita, sama sekali bukan pekerjaan manusia, tetapi itu memang Tuhan yang sudah menjamah. Apalagi kalau kita isi dulu dengan cawan doa. Setiap malam saya doa sama suami, sama anak-anak, saya bawa itu nama pembantu satu-satu, sopir gitu kan, kita bawa setiap malam, kita bawa. Saya percaya itu cawan doa itu yang dibilang sudah penuh mungkin itu ya, jadi itu udah waktunya gitu, jadi itu udah tinggal dipetik, tinggal dituai gitu. Hari-hari ini saya percaya bahwa memang yang dibilang ladang sudah menguning, siap untuk dituai, itu memang benar-benar terjadi gitu. Tinggal kitanya meresponinya gitu. Apakah kita mau nggak gitu ambil bagian menjadi pekerja-pekerja itu gitu. Terus begitu juga yang kayak tadi Feby bilang, kalau Feby bilang waktunya untuk bergerak gitu kan, untuk keluar, ayo keluar gitu. Pokoknya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tadi kan Feby ada bilang shema, listen and obey gitu kan. Jadi hari-hari ini pun ya saya nggak merasa bahwa sok-sokan atau bagaimana, enggak. Sekali lagi saya dapatnya tadi itu juga listen and obey gitu. Apapun yang Tuhan katakan gitu kan, kita taat
selebihnya saya percaya Tuhan yang tanggung jawabnya segala sesuatu gitu loh. Hidup dan mati kan di tangan Tuhan gitu semuanya. Saya nggak mencobai, tetapi saya belajar berjalan dalam ketaatan. Jadi selama ini saya, Siska Diana juga kita juga tetap dalam bergerak gitu kan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh. Dan saya pas dengar waktu itu Feby ada share tentang Ibu Christine Paraknimela gitu kan yang bicara tentang hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan perempuan-perempuan yang groaning gitu ya, yang mengerang gitu kan untuk jiwa-jiwa, untuk lawatan, untuk tuayan gitu. Saya percaya itu kita ada di situ. Seharusnya kita ambil bagian di situ. Dan juga Tuhan sedang membangkitkan anak-anak muda. Saya percaya Tuhan juga sedang membangkitkan anak-anak kita. Jadi hari ini juga saya udah dan teman-teman nih beberapa teman-teman juga kita kumpulin anak-anak muda untuk bergabung gitu ya, nggak terlalu banyak setiap kali kumpul karena kita juga tetap membatasi gitu anak-anak gitu. Tapi kita melihat bahwa Tuhan sedang bekerja buat anak-anak ini. Mereka begitu exciting, mereka udah mulai yang saya saksi tentang anak saya deh gitu ya, yang saya tahu gitu mereka bagaimana gitu kan. Saya sampai dengar gitu kan si Oswell juga pas lagi kita lagi doa di keluarga, dia sampai berdoa, Tuhan minggu depan kami akan melayani di ini gitu kan, berikan hikmat untuk berkata-kata apa segala macam gitu ya. Jadi saya melihat ini anak yang tadinya gitu, anak-anak saya yang tidak mengerti pelayanan dan tidak peduli dengan pelayanan, tapi hari-hari ini saya melihat mereka seperti yang sudah mulai terbuka gitu loh tentang hidup bukan cuma buat diri sendiri aja loh, bukan cuma buat gue doang gitu kan. Jadi dia bilang sekarang saatnya tuh kita tuh berbagi sama Tuhan gitu kan, kita maximize, dia bilang our life to the fullest gitu kan, sampai dengan kepenuhan seperti yang Tuhan mau. Gimana caranya kita jadi berkat. Jadi saya lihat tuh kemarin gitu ya, ada sempet gitu anak-anak tuh udah mulai ini dibangkitkanlah mereka gitu. Jadi mereka sudah mulai bergerak juga. Terus begitu kadang saya berdua sama Siska doang gitu kan, waktu itu juga saya kesaksiannya kita Tuhan gerakin untuk kita keliling gitu kan ke klaster-klaster di Alam Sutra. Memang kita bagi, kita perlu peluru, kita bagi mereka sembako gitu, ibu-ibu tukang-tukang sapu, tukang-tukang kebun, pas jam istirahat kita datengin, terus begitu kita ngobrol sama mereka, kita tanya kabarnya dan sebagainya, kita tanya keluhan-keluhan mereka. Akhirnya mereka tuh sampai bisa cerita gitu, ada yang suaminya sakit apa segala macam, sampai ada yang bilang, oh iya Bu, Tuhan Yesus ya Bu, gitu kan, doa sama Tuhan Yesus ya Bu, gitu kan. Meskipun kita tuh sebenarnya awalnya tuh agak sedikit takut gitu ya, tapi kita tetaplah kita berhikmat, kita minta pimpinan Tuhan untuk berjalan dalam ketepatan. Cuma satu hal yang saya lihat bahwa hari-hari ini memang Tuhan mau kita semua bergerak. Yang kekhawatiran saya gitu ya hari-hari ini gitu kan, oke, baik di rumah baik gitu, melakukan ini apa segala macam tugas itu semuanya baik, itu memang harus gitu kan, itu memang harus bagian kita, pekerjaan kita. Tapi saya percaya kalau saya percaya bukan cuma saya pribadi, tapi kita semua nggak cukup hanya di situ. Saya melihat Tuhan juga pengen kita jadi berkat buat banyak orang, buat orang lain gitu. Jadi hari-hari ini kalau kita duduk diam dengerin suara Tuhan, ketika Tuhan bicara seperti tadi yang dikatakan, bergerak, lakukan gitu, apapun itu gitu. Itu aja deh saya rasa saya sharingnya. Ya, luar biasa Yuni, terima kasih, puji Tuhan. Nah, itu dia salah satu yang Tuhan sudah lakukan ya. Kita rindu keluarga kita, sisi rumah diselamatkan. Saya juga percaya kita akan menuai lebih banyak lagi. Wah, dahsyat tuh, senang tuh. Ayo di-unmute aja semuanya. Atau mungkin tadi kita masih mau ngomong tadi apa, ada konfirmasi apa yang kita sharing tadi, boleh silakan semuanya yang ya Feb, boleh konfirmasi Feb. Iya silakan silakan. Feb, aku dengar kamu luar biasa banget. Feb. Iya. Keren banget nih. Sekolah bukan jadi pendeta. Tunggu itu tadi Diana sebentar, Diana nanti satu-satu. Kenapa Diana? Terus? Oke. Sorry, Hana ya tadi. Sorry, Han duluan ya. Sebentar, Diana lagi ngomong sebentar. Terus. Sorry. Ya, maksudnya aku sangat-sangat diberi kekuatan lebih lagi gitu loh. Jadi konfirmasi banget apa yang kita kerjakan selama ini gitu ya. Apa yang kamu ngomong kita juga terutama satu ya. Kesetiaan itu ya, aku bilang yang penting
doa, baca firman, mendekatkan diri kepada Tuhan. Urapan itu akan turun sendiri. Yes, itu benar begitu loh. Tuhan yang akan turun ya. Yang kita rasakan adalah selama ini kita doa ya setiap hari. Kadang-kadang kita mikir kita doa tiap hari itu ngapain ya gitu. Tapi jatah kita setia, kita tuh gini yang saya maksud adalah kita banyak dapat penglihatan, bahkan juga kita makin bisa dapat penglihatan gitu ya. Kayak Siska, Yuni juga dulu rindu dapat penglihatan, mereka sekarang juga bisa dapat penglihatan. Ya bukan itu aja, tapi yang pertama adalah satu mengerti bagaimana caranya kita berdoa masuk dan yang kamu bilang adalah masuk dalam dimensi yang baru seperti GBI bilang kita masuk dimensi yang baru. Itu benar banget gitu loh. Jadi kita memang nggak boleh ketinggalan. Ketika ketinggalan ya kita nggak akan mengerti gitu. Kita tuh lagi di mana sih gitu loh. Apa sih yang Tuhan sedang kerjakan gitu loh. Jadi saat ini kalau kita terus kejar Tuhan terus gitu, maka kita juga akan hidup di dalam dimensi yang baru. Yang saya dapat adalah gimana? Jadi saya belajar untuk gini, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan apa yang kita lihat itu udah nggak bisa seperti itu lagi. Kita mesti ikutin kegerakan Tuhan gitu ya. Contoh aja kayak kata kamu, ya kita punya otoritas, kita bisa keluar ya. Ya selama ini aku, Yudi juga kemarin sama Siska, sampai kemarin juga sempat sama Eli ikut pelayanan kita ke Terang ya. Apa yang kita lakukan di sana bukannya sok-sokan atau apa, tapi apa yang kata Feby bilang tadi, membagikan mengenai akhir zaman supaya gereja-gerejanya itu siap gitu loh. Nah, jadi sebuah ini konfirmasi banget apa yang kita lakukan selama ini gitu ya. Semua gereja-gerejanya bergeraknya ternyata juga sama gitu loh. Itu yang aku dapat gitu, Feb. Jadi seperti Yuni juga kan sekarang anak-anak ngumpulin anak-anak, ya itu udah wah ya. Ketika kita rindu, Tuhan akan bukakan semua jalan, bukakan semua pintu-pintu untuk semua begitu. Karena kita juga rindu keluarga kita, gitu loh. Jadi itu benar-benar apa yang Feby tadi sharingkan itu sungguh-sungguh itu memang yang sedang terjadi. Memang sekarang kita nggak bisa makan yang lembek ya udah nanti aja nggak apa-apa kok gini-gini, nggak bisa. Jadi apa yang kata kamu Feb, jadi ini hari ya misalnya ini hari, apa yang Tuhan suruh ya harus dilakukan gitu. Kita nggak bisa tunda-tunda dan kita nggak bisa slow motion lah kalau aku bilang ya, bisa tenang-tenang lagi. Kita udah nggak bisa seperti itu. Kita mesti benar-benar bergerak karena ya penuaian jiwa-jiwa itulah, itu aja. Benar-benar Diana, itu benar sekali, benar. Saya dapatnya gini, kita udah nggak bisa, kita mesti bukannya ini lagi, Godspeed gitu loh. Kecepatannya Tuhan itu, mau tahu kecepatannya Tuhan, tembus ruang dan waktu. Secepat kita berkedip, itulah kecepatannya Tuhan. Luar biasa ya. Mari masuk, nanti minggu depan, kapan saya mau ajarin masuk ke dimensi yang 10 dimensi doa ya. Itu doanya luar biasa. Nah, nanti kita ya. Mau Feby. Kalau ada di situ udah itu semuanya obey. Yang mengenai tadi saya katakan the law of enforcement itu otoritas kerajaan Allah itu kita harus ada di situ. Kalau enggak kita tergoncangkan, ya. Oke, terus lanjut siapa? Aku sambil siap-siap. Abis ini aku udah mau ke kantor lagi, mau siapin buat ini nih untuk akhir zaman. Ya, terus lanjut. Hana. Iya. Sibuk apa? Bukan bersibuk. Tuhan panggil kita untuk berbuah, bukan untuk sibuk ya. Kita semua, aku juga lihat Yuni, Siska, kelompok-kelompok yang sedang bekerja sekarang itu memang udah on the right track-nya Tuhan ya. Lakukan terus aja jadi. Amin. Oke, lanjut. Siapa lagi yang ngomong? Eva, ngomong dulu sebentar.